Nah, ini maka isinya untuk web yang kedua ini adalah tentang struktur tulisan tentu ya, harus outline-nya seperti apa, mengandung aspek apa saja, urutannya bagaimana, itu berarti struktur ya. Dari mulai judul, subjudul, sampai latar belakang atau konteks penelitian, perumusan masalah, terus sampai kerangka pemikiran, metode, dan simpulan, lalu ditutup dengan eh, daftar pustaka atau kerangka referensi ya. Jangan lupa juga abstrak ya. Abstrak itu dalam penulisan sebuah artikel memang wajib. Abstrak itu kan lebih meringkasan ya, meringkas dari apa yang sudah tulis ya pada artikel ilmiahnya. Jadi abstrak itu seringkali dibuat belakangan setelah artikelnya selesai. Lalu tentang format itu lebih kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sebuah artikel ilmiah untuk teknik penulisannya ya, seperti penulisan bab, subbab, judul, subjudul, ya, penggunaan huruf ya, Times New Roman misalnya atau font apa, eh, ukurannya berapa, lalu marginnya berapa ya. Termasuk juga apa cara menulis kutipan ya, cara menulis eh, apa kutipan langsung atau tidak langsung, cara menulis daftar pustaka, cara membuat kerangka pemikiran dan sebagainya, dan juga sistematikanya ya. Yang ini akan didiskusikan hari ini. Saudara-saudara nggak usah nunggu saya selesai. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung aja ya, supaya langsung kita TikTok ya, langsung interaksi ya. Ini sebetulnya sudah ada di modul juga mungkin, tapi kan tetap harus perlu diskusi ya. Kalau artikel ilmiah nggak bisa hanya dilepas begitu saja, dianggap sudah mengerti, karena mungkin masih ada yang tertukar-tukar juga tuh antara bagaimana apa bedanya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, termasuk nanti penulisan kerangka pemikirannya juga ya untuk tinjauan pustaka antara kuantitatif dengan kualitatif berbeda, penulisan latar belakang juga berbeda. Itu selain beda metodenya, pola pikirnya juga beda, format penulisan di latar belakang ya, di analisisnya. Kadang-kadang juga judul juga mempengaruhi ya. Jangan sampai judulnya kuantitatif, misalnya pengaruh pelayanan customer service atau pengaruh kampanye digital komunikasi, pengaruh komunikasi digital kehumasan terhadap kepuasan pelanggan misalnya, pengaruh komunikasi customer service terhadap loyalitas pelanggan. Itu kan kalau judul pengaruh terhadap berarti kan mengukur efek. Jadi ada pengaruh dari sebuah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah lembaga terhadap apa itu berarti efeknya. Kalau judulnya pengaruh berarti mengukur efek, mengukur hasil ya, hasil dari kegiatan komunikasi tertentu, hasil dari strategi komunikasi tertentu, diukur hasilnya. Apa hasilnya? Bisa kepuasan pelanggan, bisa loyalitas pelanggan, bisa apa misalnya minat, motivasi ya, bisa juga terhadap apa kohesivitas kelompok misalnya. Nah, itu kalau ada seperti itu, ada pengaruh, ada hubungan antara X dengan Y, hubungan deterministik berarti itu kuantitatif. Kalau kuantitatif pakai apa? Kalau nggak studi korelasional, boleh studi deskriptif. Jangan pakai studi kasus. Ini kemarin masih ada yang judulnya itu kuantitatif, mengukur hasil, pengaruh, efek. Tapi metodenya studi kasus, metodenya kualitatif. Nah, itu keliru ya. Hati-hati ya. Tahu kan bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Nah, kalau kuantitatif itu kita paradigmanya positivistik, artinya punya keyakinan positif bahwa semua aktivitas komunikasi, kegiatan komunikasi, penerapan strategi komunikasi itu mempunyai efek yang positif, ya, selalu ada efeknya, selalu ada hasilnya yang positif. Maka diukur oleh kita keberhasilannya, efektivitas itu dari apa? Dari kepuasan pelanggan lah, ya, dari motivasi lah, dari kohesivitas lah tadi, ya dari apalagi banyak yang minat beli misalnya. Itu berarti mengukur efek. Berarti apa? Mengukur efek yang muncul pada diri halayak sasaran. Maka biasanya menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh
responden kita sebagai khalayak yang terpapar oleh aktivitas atau program komunikasi tersebut atau oleh strategi komunikasi tersebut. Itu kalau kuantitatif ya. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan judul kuantitatif tapi metodenya kualitatif. Jadi itu nggak akan sampai gitu ya. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Kalau kualitatif tidak mengukur efek, tidak mengukur hasil. Jadi kalaupun ada kata-kata dalam membangun, dalam menguatkan apa, menguatkan kohesivitas kelompok ya, dalam membangun kepuasan pelanggan. Jadi paling keterangan aja, bahkan kalau perlu jangan ada keterangan itu, jadi kesannya tetap seperti kuantitatif. Jadi satu variabel kalau studi kasus. Karena apa? Atau kualitatif. Karena yang digali hanya dari sudut pandang orang yang melakukan komunikasinya. Dari sudut pandang pelakunya. Apakah itu kalau misalnya strategi marketing public relation, berarti siapa tuh public relation officer yang mengelola marketing public relationnya. Nah itu yang diwawancara. Narasumber itu orang yang melakukannya. Bagaimana pemikirannya, bagaimana strateginya, implementasi strateginya, apa yang dia perhitungkan dalam menyusun strategi. Itu berarti studi kasus kualitatif ya. Jadi dari sudut pandang komunikatornya lah, kalau sebut komunikator, dari sudut orang yang melakukan komunikasi itu siapa. Mau itu lembaga, mau itu sebuah kelompok, mau itu sebuah tim kerja, tim marketing, misalnya tim customer service, atau siapa dosen ya, atau komunikator antar budaya, siapapun itu pimpinan organisasi. Nah berarti itu yang diwawancara gitu ya, yang diwawancara atau yang digali datanya adalah dari sudut sumber atau komunikatornya. Jadi tidak memperhitungkan efeknya atau hasilnya. Itu studi atau metode kualitatif. Nah, studinya macam-macam, gak hanya studi kasus kan. Ada studi fenomenologi, ada studi etnografi komunikasi, ya udah ada studi kasus sudah jelas ya, studi kasus, ada studi interaksi simbolik. Masih banyak sekali aja jenisnya dari studi kualitatif atau metode kualitatif. Gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan apakah Anda masuk ke ranah metode kuantitatif atau kualitatif. Dari sejak judul itu berbeda. Membuat latar belakang juga berbeda ya. Kalau kuantitatif kan deduktif dari umum ke khusus. Kalau kualitatif induktif, pemikirannya pola pikirnya induktif dari khusus ke umum. Jadi dari apa yang dilakukan, apa yang terjadi, kita tarik nanti kesimpulan-kesimpulannya. Kalau kuantitatif dari hal-hal umum dulu, lalu kita menggunakan kacamata sebuah teori untuk mengukur fenomena yang kita amati tersebut. Begitu ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya, karena dari judul-judul kemarin masih banyak yang tertukar-tukar antara judul kuantitatif dengan kualitatif dan metodenya. Padahal itu adalah tugas pertama yang sangat penting, yang setelah itulah baru saudara bisa melangkah ke strukturnya bagaimana ya menulisnya, formatnya seperti apa ya, sistematikanya seperti apa ya, seperti itu ya. Ini lanjutannya. Kemarin saya bahas dulu sedikit yang kemarin, tugas kemarin, karena masih banyak yang sering tertukar atau eh, keliru ya menempatkan metode dengan fenomena yang akan digali, yang akan dikaji, yang akan dituangkan ke dalam artikel ilmiah. Ada artikel ilmiah itu berdasarkan riset ya. Maka saudara-saudara sebelum bisa menulis artikel ilmiah yang bagus, harus bisa melakukan riset yang bagus, penelitian yang bagus, dengan metode yang tepat, dengan pola pikir induktif deduktif yang benar, yang tidak tertukar ya. Seperti itu baru nanti karya ilmiahnya, artikel ilmiahnya bisa bagus. Seperti itu ya. Kita lanjut Teh Putri, tadi baru pengantar ya, sama mereview dulu pertemuan yang atau tugas-tugas yang lalu. Next slide berikutnya. Nah, ini ya, kita mulai dengan pendahuluan, ini struktur ya. Struktur mulai dengan pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang dari topik yang dipilih ya, temanya tentang apa tadi? Tentang customer service lah, tentang promosi lah, tentang komunikasi bisnis. Jadi judul itu harus mengandung aspek komunikasinya ya. Jangan tiba-tiba komunikasi aja, komunikasinya siapa? Ya, promosinya siapa gitu, harus sudah jelas ya, harus spesifik kalau judul itu. Jadi kalau komunikasi itu banyak kan, ada komunikasi negosiasi, komunikasi bisnis, komunikasi kesehatan ya, komunikasi pelayanan oleh customer service,
komunikasi publik oleh petugas Pranata Kehumasan Pemerintahan, ya kan? Strategi-strategi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran, strategi apalagi strategi lobbying ya, komunikasi militer ada. Jadi harus jelas masuk ke ranah komunikasi apa, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi antar persona, komunikasi apalagi, komunikasi pariwisata. Banyak sekali teman-teman ya saudara-saudara banyak sekali topik yang bisa dipilih. Jadi harus fokus dari awal ini mau komunikasi apa nih gitu. Memang harus ada fakta fenomenanya, tapi fenomena itu kita mau sorot, kita mau kaji dari perspektif komunikasi apa. Jangan hanya komunikasi secara umum, nanti jadi memilih teorinya, menganalisisnya jadi kurang tajam, ya, tidak fokus. Mau apa nih? Oh, komunikasi pariwisata, oh, komunikasi pendidikan, oh, komunikasi publik, komunikasi kesehatan, komunikasi organisasi. Yang mana pilih salah satu, ya? Karena komunikasi itu sangat luas dan ada di mana-mana, ya. Di perbankan ada, di perhotelan ada, di BUMN ada, di pemerintahan ada, di perusahaan swasta, di kafe-kafe, dimanapun banyak ya, apalagi di media sosial, di Instagram dengan berbagai macam akun yang sangat luar biasa banyaknya, di YouTube. Nah itu saudara bisa potret dari aspek apanya gitu ya, jangan terlalu luas semuanya pengen media sosial yang mana luas banget. Pilih salah satu dan pilih akunnya yang mana ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan topik yang dipilih tuh latar belakang itu ya, dan alasannya mengapa memilih topik itu, mengapa memilih komunikasi pemasaran. Kan misalnya kayak promosi kan bagian dari komunikasi pemasaran. Mengapa memilih komunikasi organisasi? Mengapa memilih komunikasi pemerintahan? Ya, mengapa memilih judul itu gitu ya, tema itu ada apa di sana yang menarik dipaparkan. Kemudian lalu dirumuskan masalahnya, ya. Masalahnya apa? Ada masalah apa di sana? Kalau nggak ada masalah nggak bisa jadi karya ilmiah, ya. Nggak bisa jadi artikel karena kan cari solusi ya. Artikel ilmiah itu memaparkan dari masalah, dikaji diperdalam, lalu ditarik kesimpulannya, dianalisis supaya jadi solusi, ya. Nah seperti itu. Termasuk tujuan penelitiannya apa, manfaat penelitian apa, fokus penelitiannya apa saja, harus fokus kan ya. Lalu ruang lingkup tulisannya bagaimana dan apa keterbatasan tulisan. Jadi penulis atau peneliti juga harus mengakui bahwa tulisannya atau artikelnya punya keterbatasan ya. Jadi misalnya karya ilmiah ini hanya fokus pada aspek ini, tidak membahas ini. Itu tuh maksudnya mengakui bahwa kita fokus satu aja. Jadi yang lainnya mungkin ada keterbatasan, tidak mungkin dibahas semua seperti itu ya. Atau metodenya yang dipilih hanya metode apa, sehingga mungkin ada keterbatasan dalam hal apa. Ya misalnya tidak metodenya korelasional sehingga hanya menguji apa yang ada di dalam sebuah teori sebagai psikoanalisisnya. Tidak menguji faktor-faktor lain yang berasal dari faktor eksternalnya atau dari faktor eh, pendapat ahli yang lain. Seperti itu ya, jadi harus dituangkan keterbatasan tulisan kita. Nah, mungkin kan dalam satu tulisan mencakup semuanya sekaligus. Nah, yang kedua, isi atau pokok bahasan itu isinya adalah hasil pemikiran atau hasil penelitian, ya. Kalau itu hasil pemikiran apa berarti studi pustaka, mengkaji literatur aja lalu dituangkan ya. Kalau hasil penelitian berarti saudara penelitian, ada wawancaranya, ada observasi, ada menyebarkan kuesioner tergantung metodenya ya. Ada juga penelusuran pustakanya ya, bahkan ada fokus group discussion misalnya. Ini seperti itu ya. Jadi kalau kuantitatif biasanya memang menyebarkan kuesioner atau walaupun mewawancara seperti studi deskriptif ya mewawancara kan itu kuanti tetapi mewawancara tapi wawancaranya terbatas terstruktur mengikuti sebuah poin-poin yang dituangkan oleh sebuah teori ya. Kalau kualitatif biasanya wawancara mendalam ya observasi dan fokus group discussion. Nah ini disajikan secara lengkap ya hasil pemikiran saudara-saudara itu hasil risetnya dituangkan betul ya. Barulah penutupnya dituangkan dalam simpulan dan harapan atau rekomendasi. Nah, ini solusi yang sudah saudara temukan dari hasil riset tersebut ya, dari hasil pemikiran tersebut. Apa harapannya? Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Direkomendasikan agar ke depan harus begini, harus begitu gitu ya. Nah, dan tindak lanjutnya apa? Jadi lebih ke mitigasi resiko kalau itu ada risiko, solusi terhadap sebuah krisis, solusi terhadap masih kurangnya kepuasan pelanggan, solusi terhadap masih adanya konflik yang tidak terselesaikan, misalnya seperti itu. Ya, next Teh Putri.
slide berikutnya. Ya, ini kajian formatnya ya, supaya lebih jelas tuh. Lihat ada contohnya sebelah kanannya. Bagaimana format penulisannya? Nah, ini lebih kepada tadi ya aturan-aturan pengetikannya, teknis banget tapi ini penting ya. Karena kalau tidak mengikuti ini nanti jadi tidak estetik dan juga tidak sesuai dengan kaidah atau ketentuan sebuah karya ilmiah ya, semua artikel ilmiah. Tuh lihat judul ya. Judul itu Times New Roman dengan ukuran eh, ini jenis huruf dulu ya, jenis hurufnya dulu. Kalau judul biasanya huruf kapital, baru subjudulnya yang besar itu hanya huruf pertamanya ada kalau subjudul ya. Ini Times New Roman ukurannya 12 ya, isinya itu ya. Nah, untuk isinya ukuran 14 untuk judul tuh ya. Judul lebih besar ya, ukuran 14. Kalau isinya itu hanya 12 ya. Ukuran 11 itu nama penulis dan isi abstrak begitu ya. Ini ada ketentuannya. Ukuran kertasnya apa? A4 ya. Nah, nomor di mana? Di bawah tuh di tengah ya. Karena beda-beda, kadang ada yang bikin nomor tuh di kanan atas, di kanan bawah. Ya, tapi ini ketentuan di UT adalah di tengah ya, di tengah. Jadi begitu ya. Kalau saya di Unisba itu di kanan atas ya. Kalau di UT itu di tengah atau tergantung jurnal yang dituju ya, maunya di mana ketentuannya. Jadi mengikuti aja ya repositori atau ketentuan dari yang menugaskan atau editor jurnal yang akan menerima artikel kita. Nah, ini jarak baris tuh ya, 1,5 spasi untuk bagian isi. Nih ya, baris pertama dan paragraf ini mencolok ke dalam biasa tuh ya, menjorok dulu. Berapa ketuk? Itu sekitar 5 sampai 7 ya. Kemudian margin ya, marginnya tuh kiri kanannya, batas atas batas bawahnya juga ya, seperti apa itu ada ketentuannya nih. Ini berapa katanya 2,5 cm ya. Jumlah halamannya berapa? Antara 5 sampai 10 halaman. Itu isinya aja, tidak termasuk cover ya, tidak termasuk daftar pusaka. Jadi isinya aja 5 sampai 10 halaman. Bisa dipahami ya, kalau ini mudah ya, tinggal diikuti aja, ada contohnya juga. Next. Nah, ini judul. Judul itu bagaimana sih? Tadi saya sudah bahas tentang judul ya, karena kemarin banyak yang konsultasi judul. Judul itu menggambarkan keseluruhan topik kajian dan harus menarik perhatian ya, dan juga harus ada kejelasan tentang masalah yang ditelitinya apa. Harus fokus gitu ya, di judul itu kelihatan banget dari judul, oh ini fokus penelitiannya nih ya. Tadi komunikasinya komunikasi apa gitu kan ya. Nah, kemudian kemarin pernah ya mahasiswa saya ada yang mengajukan mekanisme pelayanan bengkel gitu, tapi malah jadi bengkelnya yang ditonjolkan. Dari bengkel makan nggak ada komunikasi yang langsung aja. Kalau mau komunikasi apa, komunikasi pelayanan montir misalnya, komunikasi antar persana montir, jangan komunikasi di bengkel. Komunikasi di bengkel itu siapa dengan siapa kan jadi nggak fokus gitu ya. Nah, ini masalah yang ditelitinya jelas dan metode penelitian yang akan digunakan juga muncul tuh di judul ya, tergambarkan. Jadi judul itu menggambarkan metode juga ya, menggambarkan juga fokus penelitian. Kalau mau ada subjudul atau anak judul itu gunakan yang huruf besar itu huruf pertamanya aja ya, huruf dari kata, setiap kata itu huruf pertamanya aja, dan biasanya tidak mengulang-ulang yang sudah dituangkan di judul. Makanya biasanya judul itu lebih ringkas, subjudulnya atau anak judulnya baru lebih lebih merinci ya, lokasinya di mana gitu kan, tempatnya, kotanya di mana. Kalau tadi akun Instagramnya ada akun atau akun YouTube-nya disebutkan di subjudul itu ya, di anak judul itu. Nah, seperti itu ini contohnya tuh ya. Penggunaan komunikasi nonverbal dan perkawinan campuran tuh ya. Library Service Innovation. Nah, seperti itu nih pengetikan penulisan untuk atau pengetikan untuk anak judul tuh yang huruf besarnya hanya yang huruf pertamanya aja. Kalau judul biasanya huruf besar semua. Oke. Next, Teh Putri, kalau proses notik kamu. Nah, kedua nama penulis. Nah, nama penulis itu ditulis menggunakan huruf sama ya, Times New Roman 11 poin dengan spasi 1 dan ditempatkan simetris di tengah ya, nama penulisnya itu. Nah, nama penulis itu terdiri atas nama mahasiswa, Anda sebagai penulis pertama, dan nama tutor atau pembimbing. Jadi nama Aulia
Safina, nah di bawahnya ada nama saya, tutor pembimbingnya misalnya gitu ya sebagai penulis kedua. Dan tidak usah mencantumkan gelar akademik, cukup namanya saja ya. Lalu ada nama program studi, fakultas, perguruan tinggi mahasiswa, dan pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Jadi kalau lebih dari satu penulis artikelnya, tetap nama pembimbingnya disimpannya paling bawah ya. Gitu kan, pembimbing hanya mengarahkan, yang menuliskan Anda. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau penulisnya sendiri, cuman Sigit aja nih, Sigit Jangkung ya. Nah, nah seperti ini ya. Kalau penulisnya banyak, nah berarti penulisnya dulu aja sampai berapa orang, baru di bawah ada eh, pembimbing dan ada nama program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Ini contoh yang berkelompok tuh di bawah ya. Ditulis nama-nama penulisnya. Kalau berkelompok mah lihat ngejejer ke kanan ya. Terus ditulis, tapi tetap center di tengah ya. Oke, terus nah sekarang abstrak. Ya, apa sih abstrak? Abstrak tuh nggak usah banyak-banyak ya. Hanya 150 sampai 200 kata. Hanya satu alinea lagi ya. Jadi hanya intisarinya aja. Kalau mau masuk ke jurnal internasional harus ada abstrak bahasa Inggris. Kalau tidak cukup abstrak bahasa Indonesia. Apa isinya abstrak? Ya, abstrak itu di dalamnya yang pertama itu kalimat pertama adalah latar belakang permasalahan. Latar belakangnya sudah ada kan sebetulnya di pendahuluan atau di latar belakang masalah. Diambil intisarinya aja satu kalimat ya. Masalah ini dilakukan penelitian ini sorry, artikel ini gitu kan dilandasi oleh adanya ini gitu, atau karya ilmiah ini berakar dari permasalahan anu gitu ya, atau pentingnya masalah ini diteliti adalah untuk ini gitu gitu ya, latar belakang permasalahan. Nah, jadi pentingnya, urgensinya, apa alasan saudara menulis judul tersebut gitu ya, misalnya tadi customer service, komunikasi customer. Customer service merupakan ujung tombak dalam melakukan pelayanan, sehingga komunikasi yang dilakukan customer service akan sangat memiliki kontribusi dalam membangun loyalitas pelanggan. Udah itu cukup segitu aja latar belakang. Nggak usah panjang-panjang ya. Contoh itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan penelitian adalah untuk menggali aspek apa, untuk mengetahui apa. Satu kalimat ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan studi korelasional atau dengan studi deskriptif, atau studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti itu ya. Ya, metodenya disingkat juga baru hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan menghasilkan bla 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 gitu ya, dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bla 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 bla, dah aja selesai segitu ya. Jadi hanya satu paragraf, singkat banget ya, karena hanya 150 kata, maksimal 200 kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi kalau mau ke internasional harus ada bahasa Inggrisnya juga ya, abstraknya. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman juga, ukuran hurufnya lebih kecil ya, hanya 11 aja. Huruf miring italik digunakan ya dalam abstrak ini, dan jarak baris satu spasi aja. Jadi sangat dempet dan miring ya hurufnya. Lengkapi kata-kata kunci. Nah, di bawahnya selalu ada kata kunci. Kata kunci itu untuk memudahkan SEO ya, search engine ya. Jadi nanti kalau orang mau cari artikel Anda, cukup ngetik kata kuncinya, keluar tuh ya artikel Anda secara online. Kata kunci itu apa? Kata yang paling bermakna dalam tulisan Anda, yang paling bermakna, yang kata kunci yang apa ya, yang jadi pokok masalah yang dikaji gitu ya. Ini nggak usah banyak-banyak juga, 3 sampai 5 kata aja tuh ya. Disusun berdasarkan abjad kata kunci ini. Paham ya? Lanjutkan Teh Putri. Nah, ini pendahuluan. Baru ini sekarang sistematikanya ya. Pendahuluan itu isinya apa? Isinya pertama adalah latar belakang. Tadinya latar belakang itu berisi tentang urgensi pentingnya penelitian itu dilakukan ya, ada apa di sana, ada masalah apa ya, ada gap antara kenyataan dengan harapan, atau yang ideal dengan yang kenyataan, idealnya begini kenyataannya begini, atau ada gap, ada kesenjangan antara teori dengan praktek, teorinya idealnya begini-begini tetapi ternyata kenyataannya begini, atau prakteknya berbeda dengan teori. Itu ya latar belakang. Lalu dari situ muncullah masalah yang lebih fokus. Apa? Merumuskan masalahnya. Ya. Penelitian ini mengkaji secara khusus, ini mengkaji aspek bla 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 gitu ya. Nah, nanti perumusan masalah ini akan dijawab dalam bagian hasil dan
pembahasan. Jadi sudah dimention, sudah dituangkan di dalam latar belakang ya, si fokus-fokus atau poin-poin yang akan dijadikan inti atau fokus rumusan masalah. Saya minum dulu ya sebentar. Ya. Lalu yang ke berikutnya apa? Tujuan. Tujuan penelitian untuk apa? Ya, untuk menghasilkan apa? Untuk menguji apa? Untuk mengelaborasi apa? Untuk menganalisis apa? Bisa kalimatnya begitu kalau tujuannya. Kemudian manfaatnya. Kalau manfaat biasanya untuk kepentingan praktek tadi, memberikan masukan kepada siapa tuh kalau perusahaannya ya, atau kepada organisasinya. Memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu dan teori seperti itu ya, manfaat. Nah, fokus tulisannya kemana itu rincian dari rumusan masalah. Kalau di atas baru gapnya apa ya antara dasen dan dasolen, antara yang ideal dengan kenyataan, antara teori dengan praktek. Kalau fokus itu merinci poin-poinnya ya, poin-poin dari rumusan masalah. Lalu ada keterbatasan tulisannya. Tulisan ini fokus hanya pada ini sehingga ada hal lain yang tidak akan digali, yaitu dada-dada gitu ya sebutkan ya. Kemudian kutipan dari ahli, hasil penelitian, buku, artikel atau sumber lain yang memang memperkuat penelitian Anda. Ya, jadi penelitian Anda itu didukung oleh sumber-sumber lain, kutipan dari ahli, hasil penelitian sebelumnya, data-data pendukung, dari observasi, dari penelusuran pustaka, yang relevan, yang mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel. Ya, ini dimention nih di pendahuluan juga ya. Mencantumkan sumber kutipan langsung atau tidak langsung yang digunakan. Kutipan langsung berarti dari wawancara biasanya ya, dari buku. Kalau tidak langsung itu biasanya dari laporan ya, dari hasil mention sambutan misalnya ya, atau dari website itu kan secara tidak langsung. Nah, maksimal sumber kutipan itu sekitar 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah. Jadi kutipan yang ada di pendahuluan itu hanya 10%. Misalnya kalau Anda menggunakan 20 sumber pustaka ya atau 30, itu hanya 10%-nya aja, hanya sekitar 3 aja yang dimuat di dalam latar belakang. Jadi latar belakang jangan banyak-banyak teori, jangan banyak-banyak kutipan ya, karena itu lebih banyak pemikiran Anda sebagai peneliti. Jadi makanya hanya 10% dari keseluruhan referensi. Jadi hanya 3 atau 5 aja kutipan yang boleh ada di pendahuluan. Karena nanti banyaknya di kerangka pemikiran teori itu ya, kutipan itu bukan di latar belakang atau bukan di pendahuluan. Seperti itu ya. Silahkan lanjutkan Teh Putri. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Latar belakang itu kalau deduktif dari umum ke khusus, dari hal-hal umum dulu ya, fenomena umum yang akan diteliti, peristiwanya apa, ya yang akan diangkat sebagai topik masalah, dibahas dari hal-hal yang luas dulu. Misalnya tadi tentang customer service berarti membahas komunikasi pemasaran, ya. Komunikasi pemasaran saat ini menjadi strategi yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan karena maraknya kompetisi di bidang bla 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 gitu ya. Itu kan umum dulu kan? Umum dulu. Jadi kalau komunikasi pariwisata, jelaskan dulu perkembangan pariwisata di Indonesia, perlunya komunikasi pariwisata, berkembangnya kajian tentang komunikasi pariwisata, kebutuhan di lapangan seperti apa. Jadi yang umum dulu gitu ya. Nah, baru kemudian dimasukkan tuh yang penelitian terdahulu tadi yang 10% tadi. Nah, penelitian penelitian menyebutkan bahwa, nah berarti tadi menyebut bahwa komunikasi pemasaran saat ini hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi pemasaran adalah bla 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 bla. Itu menurut pendapat siapa tuh hasil riset terdahulunya. Ya, kalau pariwisata ada riset tentang komunikasi pariwisata misalnya menurut penelitiannya di desa telah diterapkan sebuah konsep komunikasi untuk mengembangkan digital literasi wisata atau wisata literasi atau apa namanya eh, kesadaran wisata ya. Nah, kesadaran wisata sudah dikembangkan di daerah menurut penelitian si terdapat peningkatan kesadaran wisata di desa wisata berkat adanya apa-apa nah kayak gitu ya. Jadi di penelitian terdahulunya dituangkan, di kedua ini saya masih membahas yang kuanti dulu ya. Nah, baru kemudian di mapping kan tuh tadi kesenjangan nih, ada gap kesenjangan yang membuat penulis yakin bahwa di situ ada masalah gitu ya.
yang harus diselesaikan, harus dianalisis, indikatornya apa, ya indikator ada masalah tuh ada apa, ya. Terus jenis penelitian yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu juga akan mendapatkan biasanya kebaharuan, ya. Apa novelty atau hal baru yang ditemukan dalam penelitian saudara itu dituangkan juga di latar belakang, ya. Melalui penelitian ini akan dihasilkan semua akan melahirkan model bla 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 atau akan terpetakan, akan membuat penelitian ini akan menghasilkan pemetaan bla 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 bla. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi apa sih sudah mengklaim bahwa akan ada hal baru gitu yang saudara temukan di dalam penelitian atau dalam karya ilmiah tersebut. Dengan memappingkan penelitian-penelitian sebelumnya tadi, mengutip penelitian sebelumnya, data-data terdahulu dari penelitian sebelumnya, lalu kemudian maka dalam karya ilmiah ini atau dalam penelitian ini akan ditemukan hal baru berupa apa, atau penelitian ini akan membuat pemetaan apa, atau akan mengukur kepuasan secara lebih rinci dan sebagainya, ya. Lalu alasan memilih kasus itu, memilih fenomena itu untuk dikaji, ya objek penelitiannya kenapa dipilih di perusahaan anu atau di organisasi apa atau di pemerintahan yang mana, barulah rumusan masalahnya dituangkan secara lebih spesifik, ya. Jadi penelitian ini akan fokus kepada hal bla 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 bla. Itu isi dari latar belakang untuk kuantitatif, pola berpikirnya dari umum ke khusus. Jadi yang umum dulu baru masuk ke yang lebih khusus, yang lebih spesifik pada fenomena yang diteliti oleh saudara. Kalau induktif itu terbalik, justru kasusnya dulu, ya kasusnya dulu dituangkan di awal, karena dari khusus ke umum, ya dari data di lapangan dulu. Makanya harus kuat prarisetnya kalau kualitatif, ya karena apa? Karena hasil prariset itu dituangkan di awal, ya. Penulis mengamati bahwa terdapat anu gitu, ya, atau berdasarkan wawancara dengan ini ditemukan bahwa bla 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 gitu loh. Ditemukan bahwa di perusahaan anu telah menerapkan sebuah strategi khusus dalam pendekatan kepada customer-nya, yaitu menggunakan apa gitu, ya. Jadi langsung fokus kepada kasusnya gitu, ya. Tuh. Ada penelitian terdahulu juga di situ sebagai rujukan, ya, yang mendukung pentingnya penelitian tersebut. Pentingnya fenomena itu dibahas, lalu dimappingkan kesenjangannya, ya, dengan menguraikan teori atau menggunakan rujukan-rujukan hasil temuan terdahulu, ya. Dan jangan lupa di sini juga sebutkan jenis penelitian yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi saudara menggunakan penelitian apa nih? Oh, studi kasus misalnya. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan studi korelasional ditemukan bahwa terdapat pengaruh ini. Maka dalam penelitian ini, dalam tulisan ini akan digali lebih dalam sebetulnya ada faktor lain apa yang berpengaruh, ya. Jadi yaitu dari aspek pengelolanya akan digali bagaimana sebetulnya langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan, bla bla bla, dan seterusnya gitu, ya. Nah, lalu alasan memilih objek penelitiannya apa, keunikan dari kasus itu, kenapa harus diteliti, apa keunikan fenomena tersebut gitu, ya, sehingga perlu diteliti. Misalnya di situ ada implikasi, ya, implikasi dari sebuah kebijakan misalnya, karena ada kebijakan maka berdampak, maka membuat ada langkah-langkah strategis baru untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut misalnya, ya. Nah, atau juga ada asumsi-asumsi teori yang menguatkan, ya, menguatkan pentingnya penelitian itu, baru kemudian rumusan masalahnya dituangkan. Gitu, ya. Beda, ya, antara kuantitatif dengan kualitatif cara menuangkan di latar belakang. Oke, lanjut. Nah, metode, ya. Metode itu adalah metode penelitian yang digunakan, ya, digunakan oleh penulis, ya. Nah, ini digunakan jika artikel ilmiah memang dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tapi kalau bukan dari hasil penelitian nggak usah ada metode, ya. Jadi cukup dengan menggunakan ini kajian literatur misalnya berdasarkan penelusuran data dari artikel review misalnya, dari data-data penelitian terdahulu gitu, ya. Nah, jadi itu akan dibuat metode kalau benar-benar Anda menggunakan metode, ya, itu apa itu tadi kuantitatif atau kualitatif, kuantitatifnya juga yang mana, kualitatifnya juga yang mana, ya. Di sini isinya adalah menjelaskan pendekatannya apa, metodenya apa, teknik dan prosedurnya seperti apa, prosedur penelitiannya, teknik pengumpulan datanya bagaimana, ya.
Juga disebutkan juga instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, ya. Misalnya apakah pakai kuesioner, apakah pakai checklist observasi, apakah pakai daftar wawancara, ya, untuk wawancara mendalam, dan juga pengolahan datanya dilakukan seperti apa. Kalau kuanti biasanya secara deskriptif, analisis deskriptif, atau secara menggunakan data statistik, ya, menggunakan uji statistik inferensial, ya, misalnya seperti itu. Kalau kualitatif biasanya melakukan apa? Melakukan pertama melakukan transkripsi data, lalu reduksi data, lalu kategorisasi data, analisis data, lalu display, ya, penyajian data seperti itu. Itu langkah-langkah pengolahan datanya. Lalu penafsiran analisis datanya akan menggunakan apa, disertai dengan penjelasan. Itu, ya, itu metode. Jadi jelaskan secara rinci metodenya apa, kuanti apa kuali, kuantinya yang mana, kualinya yang mana, gitu, ya. Dan alasan mengapa menggunakan metode tersebut itu penting juga, ya, disampaikan. Kalau ada uji keabsahan data juga boleh disampaikan, terutama untuk penelitian kuantitatif yang pakai rumus. Kalau penelitian kualitatif ujinya biasanya pakai triangulasi, ya. Triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan macam-macam lagi, ya. Untuk uji keabsahan data. Artinya data yang kita olah ini sahih, ya, valid, sahih, gitu, reliable karena sudah diuji. Kalau di kuanti diujinya dengan statistika, ya. Kalau di kuali diujinya dengan triangulasi. Oke. Nah, ini kerangka pikir, ya. Kerangka pikirnya apa? Yaitu biasanya artikel ilmiah yang bersumber dari pemikiran atau kajian pustaka atau dari pendapat ahli dan sumber lainnya itu harus dituangkan dalam uraian ini, ya, dalam uraian yang sangat jelas. Kerangka pikirnya itu merujuk pada pemikiran siapa aja, artikel mana aja yang dijadikan sumbernya, jurnalnya di mana, penulisnya siapa, isinya apa dari artikel itu yang kemudian menjadi inspirasi Anda untuk menganalisis, ya, sebuah fenomena. Begitu, ya. Kalau ada pendapat ahli juga tuangkan pendapat ahli dan sumber-sumber lainnya, ya. Di sini juga di kerangka berpikir juga memuat penjelasan atau gambaran tentang teori, ya. Teori secara garis besar aja, jangan diuraikan panjang lebar. Teori apa, garis besarnya apa. Dan digunakan adalah teori komunikasi bisnis dari Schaeffer misalnya. Ya, komunikasi antar persona dari De Vito, silahkan siapa pilih, ya. Yang memiliki asumsi bahwa bla 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 bla, singkat-singkat aja, ya. Kalau ada konsep, temuan-temuan berupa scientific finding atau temuan-temuan yang sangat aplikatif, berarti itu konsep, belum menjadi teori. Apa-apa boleh konsep juga digunakan, ya. Atau informasi lain yang bersumber dari hasil bacaan yang terkait dengan topik penelitian yang menurut saudara penting untuk membantu menganalisis secara lebih tajam fenomena yang sedang dikaji, gitu, ya. Nah, juga ada sumber rujukan dalam membedah menganalisis fenomena tersebut, ada sumber rujukan untuk menafsirkan permasalahan dan bagaimana mencari solusi atau problem solving atau tindak lanjut dari fenomena yang saudara teliti. Begitu, ya. Next, Teh Putri. Nah, ini contoh kerangka pikir. Jadi di akhir dari uraian kerangka pikir dibuat gambarnya, ya, seperti ini. Ini setelah menguraikan tadi teorinya, konsepnya, ya, data-data yang pendukungnya, temuan-temuan pendukung, pendapat-pendapat ahli, di ujungnya dibuat ini gambar seperti ini, ya. Ini contohnya pola komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu. Nah, ini pakai teori interaksi simbolik. Nah, ini kayak gini tuh kan, nggak ada pengaruh, nggak ada apa, ya. Kalau kualitatif, ya, cuman pola gurunya aja yang diteliti, pola komunikasi gurunya. Guru dengan siapa? Dengan murid tunarungu. Jadi nggak ada variabel Y-nya, ya, nggak ada terhadap apa. Kalau kuantitatif bisa gini, pengaruh komunikasi guru, pengaruh komunikasi instruksional guru dengan murid penyandang tunarungu, dengan motivasi murid penyandang tunarungu. Jadi ada motivasi variabel Y-nya. Ada komunikasi edukatif guru atau komunikasi instruksional guru, ada X-nya, ada Y-nya. Kalau kualitatif kayak gini nih, satu aja, hanya memotret polanya aja. Pola si gurunya itu dalam berkomunikasi. Jadi nggak akan ngecek hasilnya, efeknya terhadap muridnya jadi seperti apa muridnya. Apa muridnya jadi tambah pinter, apa termotivasi, atau muridnya jadi cerdas, itu nggak diteliti, nggak diukur. Paling hanya di mention aja sedikit bahwa pola komunikasi guru yang baik itu bisa membuat muridnya akan seperti ini, tapi itu asumsi aja, nggak untuk diuji, gitu, ya.
Ini karena pola ya, ada interaksi antara guru dengan murid, maka menggunakan teori interaksi simbolik. Karena tunarungu kan banyak menggunakan simbol-simbol juga ya, dan ada kesepakatan-kesepakatan di antara guru dengan murid untuk memilih simbol-simbol yang disepakati bersama ya. Nah, karena memang khusus ya kalau untuk tunarungu pasti banyak simbol-simbol yang hanya guru dan murid aja yang tahu dan disepakati bersama ini maknanya apa gitu ya. Lalu yang diteliti perumusan masalahnya apanya aja, ada peristiwanya, ya, komunikasi yang berulang-ulang terus, yang dilakukan terus oleh guru kan, kalau guru kan mengulang-ulang tuh ya, itu karena kalau pola itu berarti peristiwa yang menjadi kebiasaan yang berulang-ulang, akhirnya terpolakan gitu ya. Misal pola hidup kita nih dari pagi bangun, mandi, sholat dan seterusnya itu kan pola, jadi kebiasaan ya. Kebiasaan pola itu kebiasaan komunikasi yang terus berulang, jadi terbentuk sebuah pola yang rutin. Lalu ada komponen komunikasinya apa aja yang ada di situ ya. Apakah simbol-simbol apa yang muncul gitu kan di situ. Kemudian keterkaitan antar komponen yang ada di dalam peristiwa atau pola komunikasi guru dengan murid tersebut. Nah, ujungnya menghasilkan pemolaan ya atau model pola komunikasi. Gitu ya. Ini contoh kerangka pikir. Oke. Ya, next. Nah, barulah hasil. Tuh ya, tadi metode udah ya, kerangka berpikir udah. Nah, sekarang masuk ke hasil pembahasan. Apa sih isinya hasil dan pembahasan? Yaitu uraian pada bagian hasil dan pembahasan dibuat subjudulnya yang bersumber dari tujuan. Jadi subjudul yang ada pada hasil pembahasan itu diambil dari poin-poin yang ada yang sudah dituangkan pada tujuan penelitian. Kan tujuan penelitian sudah ada tuh di pendahuluan ya, di latar belakang. Nah, itu dibuat menjadi poin-poin subjudul di analisis dan pembahasan ya, di hasil-hasil dan pembahasan. Termasuk permasalahannya apa, diuraikan tuh dari setiap subtujuan tadi ya dan subjudul tadi. Lalu pertanyaan-pertanyaannya apa yang digali, yang akan saudara elaborasi, dianalisis ya, atau perumusan masalah yang tercantum di bagian pendahuluan. Itu kan ada tercantum di bagian pendahuluan ya. Nah, di sini diuraikan, jadi dijawab di sini. Yang sudah ditulis, di-mention, di-spill di pendahuluan di latar belakang, dijawab di sini di bagian 6 ini ya. Hasilnya seperti apa ya, pada dituangkan pada setiap judul. Jadi setiap permasalahan, setiap tujuan dibuat poin-poin menjadi subjudul-subjudul, lalu diuraikanlah hasil dan sekaligus pembahasannya ya. Misalnya nih judulnya pembahasan dengan ketentuan nih, dari mana sih membuat judul atau subjudul bertolak dari tujuan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dibuat pada bagian pendahuluan atau latar belakang ya. Lalu menjabarkan pemikiran saudara ya terhadap masalah itu. Jadi datanya seperti apa, lalu difikirkan, dianalisis dengan pemikiran sendiri. Boleh dibantu oleh pemikiran para ahli, tapi lebih banyak hasil pemikiran Anda yang sudah disintesakan ya. Temuannya apa ya, kalau ada temuan data, apalagi kalau kalau datanya kuanti kan temuannya berupa angka-angka tuh ya, hasil kuesioner. Kalau kualitatif biasanya temuannya berupa uraian tapi diringkas ya, direduksi. Reduksi itu meringkas, membuang yang tidak perlu, diambil intisarinya saja berupa kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Ya, temuannya itu dianalisis tuh ya, hasil temuan dari wawancara atau dari data kuesioner kalau kuanti ya, kalau kuali dari analisis mendalamnya, dituangkan hasil kutipan-kutipannya sehingga nanti bisa dianalisis dan ditafsirkan oleh penulis dengan dukungan sumber pustaka, dengan dukungan pendapat para ahli, dukungan teori, dukungan konsep. Analisisnya jangan pakai kepala kosong, karena peneliti punya senjata apa, teori-teori untuk menganalisis. Semakin kuat pemahaman saudara terhadap teori dan konsep-konsep, semakin tajam nanti bisa menganalisisnya, ya. Seperti itu. Contohnya kalau saudara misalnya meneliti komunikasi antar persona, antara guru dengan murid, ya. Nah, itu kalau saudara paham tentang teori antar persona dari De Vito misalnya, harus ada kesetaraan, dianalisis tuh ternyata guru memperlakukan murid secara setara. Harus ada keterbukaan. Nah, keterbukaannya dianalisis. Begitu kan, kalau punya teori jadi enak analisisnya, bisa tajam. Ada apa lagi? Ada empati misalnya ya, kata De Vito. Bagaimana empati yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya ya dalam komunikasi antar persona itu. Seperti itu ya, dianalisis dengan menggunakan teori. Ada apa lagi di teorinya? Jadi teori itu merupakan senjata untuk analisis, memotret fenomena yang sudah digali gitu ya.
Maka teori saudara juga harus kuat ya dalam membuat artikel ilmiah supaya analisisnya tajam betul gitu ya. Oke, jadi bukan untuk mindahin teori kalau di sini, tapi teori menjadi pisau analisis yang sudah ada di kepala Anda sehingga penuangannya analisisnya menjadi terarah dan tajam begitu ya. Kayak interaksi simbolik. Apa poin-poin dalam interaksi simbolik? Di situ ada makna, ya ada simbol-simbol, ada kesepakatan, ada negosiasi makna, ada pertukaran simbol. Nah, itu menjadi kekuatan di dalam analisisnya begitu ya. Next. Nah, baru simpulan. Ya. Ya, simpulan itu sumbernya disarikan dari temuan yang tadi di bagian 6. Ya. Temuan-temuan yang konkret dan penting ditulis intisarinya poin-poin sebagai kesimpulan ya. Jadi jangan dipindahkan dari bagian 6 tadi, tapi ambil intisari temuannya apa yang terdapat dalam uraian hasil dan pembahasan yang di bagian 6 tadi ya. Hal yang perlu diperhatikan, jangan mengambil kesimpulan yang tidak pernah dibahas dalam bagian sebelumnya. Jadi kalau di bagian 6 tadi di pembahasan nggak pernah disinggung-singgung, nggak pernah di-mention, jangan tiba-tiba muncul aja di kesimpulan. Ya misalnya tadi tentang komunikasi antar persona, jangan tiba-tiba pengaruh pimpinan, ya pimpinan juga berperan penting dalam menentukan efektivitas komunikasi antar persona, padahal nggak pernah dibahas sebelumnya, gitu ya. Nah jadi jangan jangan muncul tiba-tiba gitu. Semuanya sudah dibahas baru dimunculkan di kesimpulan. Jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap. Nah, kesimpulan itu hasil dari perenungan, kompilasi, analisis dari data-data yang lengkap lalu dianalisis dengan menggunakan teori. Jadi harus lengkap ya. Atau data yang nggak ada tapi tiba-tiba dibuat ya kesimpulannya. Nah, sementara itu saran atau rekomendasi atau harapan itu adalah tentang ide baru, tentang solusi yang ditawarkan setelah mengkaji sebuah fenomena kan saudara jadi kepikiran, mestinya customer service kayak gini ya. Oh, mestinya guru tuh begini ya. Oh, mestinya pemerintahan petugas pemerintah komunikasi publiknya begini-begini ya. Jadi muncul ide kan biasanya kalau udah wawancara ke lapangan, udah punya data, muncul ide-ide apa yang seharusnya dilakukan, ini dituangkan. Ide baru ini dari pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya ya, dari bab 6 dan 7 ini itu dibuat saran atau rekomendasinya ya. Dan juga di sini adalah merupakan komentar berharga, berikan juga saran untuk penelitian-penelitian berikutnya. Sebaiknya ada aspek lain yang dikaji oleh peneliti berikutnya yaitu tentang apa-apa yang belum sempat disentuh dalam penelitian ini begitu ya, menyarankan pada penelitian berikutnya. Itu juga termasuk rekomendasi. Karena kan biasanya setelah kita melakukan penelitian jadi kepikiran, harusnya itu juga diteliti ya, harusnya ini diteliti ya, jangan pindah judul tapi disarankan aja bahwa penelitian berikutnya harusnya mengkaji ini yang sebenarnya menarik dan diasumsikan juga punya pengaruh yang kuat atau sebagai faktor penentu gitu dalam keberhasilan yang dilakukan oleh subjek yang kita teliti gitu. Next, Putri. Nah, terakhir daftar pustaka ya. Tuh ada minimal 10 referensi ya. Dan 5 diantaranya adalah artikel dari jurnal nasional atau internasional. Jadi ada 5 artikel dari jurnal dan ada boleh 5-nya dari sumber lain. Bisa dari buku, e-book ya, dari tulisan-tulisan yang lain ya, yang memang bisa diuji keabsahannya ya, yang kredibel. Isi referensinya harus sesuai dengan topik artikel, jangan tiba-tiba bukunya yang diambil buku apa, ya artikelnya tentang apa, tidak sesuai dengan judul atau tema penelitian. Nah, jangan lupa ya harus yang mutakhir ya, terbit dalam 10 tahun terakhir, jangan yang udah jadul-jadul, diambil yang terbaru, paling lambat 10 tahun terakhir. Lebih bagus kalau 5 tahun terakhir ya. Kecuali kalau teori klasik kayak interaksi simbolik memang bukunya buku lama ya. Kayak buku apalagi agenda setting, ada komunikasi pemasaran yang lama-lama itu boleh. Tapi kalau yang apalagi itu fenomena digital ya pakai teori baru lah. Pasti ada buku baru atau artikel-artikel baru ya sesuai dengan bidang keilmuan. Dan ini merupakan rujukan yang penting ya harus dimasukkan di dalam daftar pustaka ini. Hanya memuat sumber pustaka yang memang dirujuk, yang dikutip, ya yang digunakan. Jangan memasukkan banyak-banyak tapi nggak dipakai sebetulnya ya. Nggak dijadikan rujukan, nggak dituangkan juga di dalam artikel itu. Jadi jangan ingin banyak keren padahal nggak ada yang dikutip dari artikel atau dari buku itu. Nah disusun secara alfabetis ya, alfabetis dan perhatikan ketentuan yang lain pada bab berikutnya. Oke, alfabetis itu siapa namanya ya? Kalau Dedi Mulyana berarti setelah huruf C gitu ya. Kalau Chandra berarti duluan atau belakangan dari Pak Budi bisa jadi begitu urutannya berdasarkan nama penulisnya.
bukan berdasarkan judul bukunya ya, alfabetis itu dari pengarangnya, dari penulisnya. Next, Teh Putri, habis ya? Oh, ini cara mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Udah tau lah ya, pasti udah diajarkan kan di metode ya. Tuh, kutipan. Mengapa? Kutipan ada pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau kita beda pendapat ya dengan penulis itu ya. Berbeda halnya dengan pemikiran Robert, di lapangan ternyata ditemukan bla 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 bla, bisa begitu ya. Jadi dirujuk tapi untuk dibandingkan atau ternyata ada hal yang berbeda di lapangan ya. Dan juga pemikiran penulis sebagai pengutip ya, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Oke. Contoh, Po. Contoh ya, tadi ada contohnya di bawah. Teknik mengutip. Pengutipan tak langsung yaitu mengutip sumber kutipan dari bahasa sendiri di parafrase ya. Jadi setelah baca diringkas, dibikin pakai kalimat sendiri, berarti itu kutipan tidak langsung ya. Itu namanya di parafrase atau menghilangkan bagian kalimat penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna tapi dituangkan di dalam artikel. Itu namanya kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung yaitu mengutip apa adanya dari sumber itu ditulis ya apa adanya. Biasanya kalau artikel banyaknya kutipan tidak langsung kan harus meringkas kan, nggak mungkin dikutip semuanya plok-plokan dipindahin. Jadi ambil intisarinya aja. Nah itu disebut parafrase ya, kutipan tidak langsung. Oke. Nih cara membuat kutipan langsung gimana? Tuh penulisan kutipan langsung pendek, sumber kutipan disatukan sejajar dengan teks. Kalau panjang itu seperti ini ya. Kalau misalnya ini penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di akhir tuh ya. Di akhir tuh ada Smith Johnson. Nah, jadi pakai tanda petik. Ini ngutip dari Smith and Johnson. Tulis aja disatukan dengan kalimat, kasih tanda petik aja ya. Nah, atau duluan ditulis menurut Andres dan Kaplan menyatakan bahwa mendefinisikan bahwa baru di tanda petik ya. Petik dua tanda petik gitu. Ini udah enak kok, udah sangat clear, sangat jelas ya dengan contohnya. Ini kalau kutipan langsung ya. Biasanya kalau panjang ya ditulis secara terpisah ya, menjorok ke dalam, terpisah, nggak disatukan dalam kalimat ya, betul menjorok ke dalam. Antar spasi berupa spasi tunggal, artinya satu spasi. Lebih dempet gitu daripada tulisan artikelnya. Artikelnya satu setengah, ini satu spasi. Kutipan tidak menggunakan tanda petik karena dia sudah menjorok sendiri kan, sudah diblok sendiri. Kalau dalam kalimat disatukan tadi pakai tanda petik. Sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor halaman. Nggak usah pakai halaman sekian, nggak usah ya. Nih kalau tak langsung, nih contohnya ya. Penulisan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbitnya. Nih ya. Ini yang tidak langsung, ini sudah diparafrase, ini sudah disingkat ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Boleh diskusi ya, boleh nanya-nanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya. 15 sampai 20 menit. Silahkan kalau mau ada yang bertanya, boleh. Malam, Bu. Ya, selamat malam. Ini jangan lupa nih tugas satu yang kemarin nih masih banyak yang salah ya, masih banyak yang belum tepat nih judul artikel ya yang akan dikaji. File artikelnya memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi. Ini tugasnya jangan lupa ya, udah dikerjakan belum? Harus disubmit nih karena akan diperiksa nanti ya. Oke. Udah, ditutup dulu teh, close dulu Teh Putri. Kita mau diskusi aja. Karena kita langsung diskusi sekarang. Ya, Christian, siapa barusan yang mau nanya? Saya, Bu, Iya, iya. Silakan, mau Christian. eh, apa namanya? Mau brainstorming judul aja sih, Bu. Boleh, bebas. Mau Saya kirim di berpikir, chat mau di kerangka chat room ini pemikiran. mungkin ya. Boleh. Saya khawatir ada salah, jadi saya mau konsultasi sekarang buat revisi masih 2 hari buat tugas satu, Bu. Iya, iya. Masih ada Saya waktu punya ya. saya punya judul namanya Komunikasi Interpersonal sebagai Mediator antara nilai personal atau personal values dan kepuasan kerja karyawan generasi Z Alfamart area Cibarusah. Keren itu judulnya. Cukup. Eh,
Cuma yang keduanya dan apa tadi? Soalnya ada dua, ada Kepuasan dua poin kerja berarti. atau job satisfaction biasanya itu, Bu. Berarti ini mengukur kepuasan kerja pada orang yang melakukan atau persona itu kan? Nah, betul. Jadi buat Jadi, tekniknya saya tuh literaturnya saya mau apa namanya? Ikut teman saya lulusan Pancasila buat studi mm, literaturnya kita wawancara mendalam sebagai bentuk komunikasi interpersonal di mana hasil wawancaranya nanti runtut kita masukkan juga tuh di dalam artikelnya, Bu. yang diwawancara siapa? Berapa orang? Eh, Cuma 5 orang dengan kategori sangat spesifik. Yang pertama Apa tuh? karyawan Gen Z tentu kan ya, Bu ya. Oke, iya kan Gen gaji Z satu judulnya. Ya. departemen di Alfamart. Kemudian Hmm, ada beberapa kriteria lebih kayak pertama karyawan kontrak, hmm, kemudian karyawan tetapnya, kemudian dengan status hmm, pernikahan dengan yang menikah atau belum, ya. dan populasi atau sampel yang mewakili itu semua lah Bu, kurang lebih. Ya, berarti nanti akan ada kategorisasi ya dari jawabannya ya. Ya Kategorisasi yang betul. kategori yang menikah dan tidak menikah muncul untuk kategorisasinya, ya kan? Ya Yang kontrak betul. nih, jadi itu untuk kategorisasi temuannya nanti di bab empatnya, ya. Ya, Oke oke boleh, boleh, udah bagus kok, udah oke. bagus. Itu satu 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 variabel aja kan tentang antar Ya, persona nggak eh, ada dan, variabel dan X-nya saya. nggak ada variabel Y-nya karena dia Variabel kan Y. kepuasannya juga kepuasan diri sendiri kan ngobrol Ya tentang kepuasan diri sendiri tadi bukan bukan kepuasan lawan bicara atau kepuasan pelanggan gitu betul betul. ya Oke. udah tepat kok ya berarti studinya studi apa kuali ya. Kualitatif deskriptif nanti Bu. Ya, oke boleh Oke. Paling boleh deskriptif boleh boleh studi kasus ya bagus soalnya. oh kalau buat kasusnya Hmm. em, ini menarik sih Bu. Kasusnya ada gap apa, ada masalah apa selama Nah ini? Apakah betul. banyak yang merasa tidak puas, sering galau, gengsi ini atau Nah gimana? Nah, di kalau boleh wawancara saya awal cerita ditemu boleh. sedikit. Mm, Ini menarik mm. kalau Ibu pernah dengar. Pertama saya sudah bekerja di Alfamart ini kan 5 tahun ya. Ya, berarti ada Nah, pengalaman kalau Ibu pribadinya. pernah dengar mungkin kasus yang terbaru ada salah satu rekan kerja di Range Karawang yang meninggal dunia Mm. ditemukan di Sungai Citarum. Pernah dengar, Bu? Oh, ya, sekilas pernah ya di Nah, berita ya. mungkin saya pernah. Nah, kalau Mm. saya bilang itu adalah satu dari banyaknya kasus yang terjadi di Alfamart yang timbul di sosial media gitu kan. Sebagai orang yang nggak sebentar, banyak sekali fraud karyawan di Alfamart ini yang terjadi. Sehingga dari dulu tuh saya berpikir, ini letak masalahnya kita tuh di mana ya? Apakah nilai personalnya kurang? Apakah mereka tidak puas bekerja gitu kan? Cuman Nah, nanti studi kasusnya bakal lebih tetap di area saya dengan masalah area sendiri Bu. Itu banyak sekali karyawan fraud yang sudah kerja bertahun-tahun akhirnya resign atau pemutusan hubungan nah, kerja kayak gitu Bu. nah, itu masalah udah ada kasusnya, jadi jangan deskriptif, udah studi kasus aja. Kalau deskriptif itu jadi kayak Saya cuman cerita permukaan aja gitu. Pokoknya ada ini cuman gitu doang. Kalau studi kasus tuh dalam ya. banget. Itu soalnya kamu bagus banget. Fenomenanya nyata, kasusnya jelas. Ceritakan aja yang barusan diceritakan tuh udah ada datanya kan. Dari hasil wawancara Oh, dengan siapa atau dari observasi di lapangan ditemukan ada gini-gini nih, ada fenomena-fenomena ini gitu ya. Boleh juga dari data yang resign berjumlah berapa. Nah, gitu tuh data. Itu udah bagus pra risetnya udah kuat ya karena peneliti peneliti yang orang dalam itu kan lebih kaya akan data ya, akses terhadap datanya betul. lebih mudah. Tapi dituangkan, jangan cuma dongeng, dituangkan secara sistematis yang rapi di latar belakang ya. Oke, baik Nah, Bu. menurut saya Berarti studi kasus aja udah bagus kok ya. Ada studi kasus kasusnya. tetap secara kualitatif berarti Bu tapi kan ya. Kualitatif tetap kualitatif justru studi kasus. Kalau deskriptif itu malah orang masih ada perbedaan pendapat antara para ahli. Ada yang bilang deskriptif itu kuanti, ada yang bilang kualiti. Nah, karena kamu satu variabel udah jelas satu variabel dan ada kasusnya, ya udah studi kasus aja, jangan banci. Kalau kualitatif deskriptif kayak banci loh, setengah setengah kawali soal kuanti gitu. Oh, Bahkan paham Burhan paham. Bungin bahkan Burhan Bungin bilang ya deskriptif mah kuanti lah. Kan dia mah hanya menceritakan variabel-variabel yang udah tetap mau dideskripsikan apanya aspek apanya aja. Tapi kalau kasus kan udah jelas case-nya harus dibongkar, digali gitu loh. Oke. Nah, ya, paham Eh, ya? paham 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 banget. Buat judulnya berarti nggak perlu ganti tambahin subjudul studi kasus kan Ah, Bu? Oh nggak usah ya? nggak usah lah, nggak usah pakai Oh, ini lagi. Udah baik. bagus, udah kelihatan Oke. ada kasusnya ya. Ya, paling Oke. gitu aja dari saya cukup. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Christian, sukses ya, yang lancar ya.
Amin Ibu, terima kasih, Mm, mohon bimbingannya mm. terus. Iya, silakan yang lain boleh kok kesempatan nih ketemu ngobrol langsung daripada lewat chat nanti lama lagi dijawab-jawab sama saya. Karena saya juga bukan pengangguran jadi suka repot ya kadang-kadang jawabnya lama. Bukannya nggak mau jawab ya, tapi tertunda aja. Ayo, ada lagi? Sekar, Aulia udah aman? Ada siapa lagi nih? Ada Farenia, Hari, ayo Yusuf. Ada yang mau nanya nggak? Gua Agung, Jihan, nggak ada ya? Ayo kan kemarin masih banyak yang judulnya masih ragu tuh. Di chat ada nggak Teh Putri? Tolong dicek. Ini kalian beraninya japri ya WhatsApp saya langsung. Kayak kalau di forum gini malu-malu ya nanyanya ya. Padahal nggak apa-apa ya. Justru kan dengan bertanya di forum seperti ini terbuka, jadi sumber pembelajaran juga untuk teman-teman sekelasnya ya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti sudah cukup ya. Sudah pinter ya kan formatnya gampang tinggal diikuti ya. Struktur juga. Oh, mau nanya apa nih? Eh, ini namanya sih siapa sih? Soalnya tulisnya Oppo. Oppo Freezer nggak ada namanya. Oppo CHT siapa itu namanya? Di Tahu Ibu ini di chat. ya di chat, coba namanya siapa? Ibu pengen tahu. Namanya Marinta Kusuma Wardani. Oh, Marinta. Atau damannya di situnya tidak ada. Coba dibacain deh, Put. Kecil banget. Ibu nggak kebaca. Kecil banget. Ini laptop Ibu kecil soalnya. Judulnya itu Kontroversi Liputan Trans 7 terhadap Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Representasi Mm-mm. media dan implikasi komunikasi. Representasi media dan implikasi di. Representasi media dan implikasi komunikasi. Nah, ini yang implikasi ini yang meragukan. Karena implikasi mah berarti apa? Ngukur efek. Implikasi kan dampak, efek. Ya. Jadi jangan pakai implikasi, udah aja representasi makna apa gitu loh. Ya, makna representasi makna apa sih? Di liputan ini tentang apa sih tadi? Liputannya Pesantren ya. tentang, iya Nah, di pesantren Bu. pondok pesantren itu ada apa? Kenapa di liputannya kok jadi kontroversi dan harus dibahas? Coba boleh cerita nggak? Ada apa di pesantren itu di liputannya? Boleh cerita? Marisa, siapa namanya? Marinta. Marinta, Marinta. Marinta boleh cerita nggak Marinta? Halo. Oh, menurut saya sih sebagai representasi makna apa di media gitu loh. Maknanya representasi atau representasi peristiwa apa gitu. Jangan pakai implikasi komunikasi ya. Karena implikasi mah berarti jadi ukur efeknya. Ya, Bentar katanya Bu. karena ini kan framing ya. Liputan itu kan memframing, mengkonstruksi sebuah makna dari berita-beritanya itu media itu, ya. Jadi nanti ada kebenaran gitu yang akan disebarkan versi media. Jadi bukan implikasi, lebih ke representasi aja dari munculnya makna-makna yang di framing, dikonstruksi oleh media di kalangan halayak membacanya atau audiensnya begitu. Ya, kalau implikasi berarti Anda harus ngukur implikasi pada diri followers atau halayaknya susah nanti ya. Oke, kayaknya udah paham Marintanya. Yang lain boleh? Izin bertanya, Bu. Boleh, boleh Sekar, Oh silahkan. ya, sebentar saya copy untuk judulnya dulu di komentar. Ya, silahkan. Ya, itu Bu judulnya, maaf. Ya, komunikasi apa ini? Komunikasi Komunikasi empatik.
Empatik ya. warga Solo Raya terhadap fenomena cancel culture di media sosial TikTok. Nah, ini cancel culture tuh fenomena yang baru ya. Iya, Lalu jadi kan saya concernnya di salah satunya komunikasi antar budaya juga karena dari warga Solo kan rata-rata emang ada kayak budaya Jawa sendiri gitu loh terkait toleransi atau tega merasa. Terus sedangkan cancel culture itu kan bukan budaya yang asli Indonesia gitu loh, Bu. Lebih fokusnya ke situ awalnya. Untuk metode penelitiannya itu kemungkinan besar itu mau kualitatif terkait wawancara yang semi terstruktur. sebentar, kalau Solo Raya teh warga Solo Raya teh memang seluruh warganya mau Lebih ke sebenarnya mau sampling juga sih Bu, tapi masih bingungnya di situ untuk penempatan judulnya mau saya buat warga Solo Raya atau cuma kayak kotanya langsung gitu. Ya, kotanya jangan ditaruh di judul, di belakang aja. Oh Langsung iya. aja komunikasi empati siapa warga misalnya, atau komunikasi empati netizen. Ini kan cancel culture kan banyaknya di media sosial kan. Iya. Ya berarti jangan warga tapi netizen atau Oh follow iya. itu loh. Kalau warga Solo kok yang se-Solo mau diteliti, mau diwawancara semua. Jadi ngambilnya dari netizen-netizen yang berkomentar secara empati, ngerti nggak? Kan netizen Iya. tuh ada yang ikut-ikutan ngebully, ada yang Iya. apa ya haters muncul gitu. Tapi ada yang empati. Nah, yang empati ini yang kamu telusuri, yang kamu tracing dari Iya. komentar-komentarnya. Oke. Nanti boleh di Jadi DM. untuk Solo Rayanya nggak usah dimasukin nggak apa-apa ya Bu? Nggak usah, kan ini mah dari media sosial. Memangnya pengguna media sosial itu hanya Solo Raya aja? Kan enggak tuh. Dari mana-mana. Nah, ya, tapi kamu boleh Iya. kamu nanti mencari ujar apa namanya tuh, eh, komentar-komentar empati yang dari orang Solo misalnya, kalau memang ada. Ini Oh cancel iya. culture-nya cancel culture yang siapa kan, ada kasusnya juga, nggak semua cancel culture kan. Iya, Ya, itu juga kasus yang saya masih bingung Bu. Maksudnya saya harus kalau spesifik ke salah satu cancel culture atau semuanya gitu. kalau semuanya nanti susah neliti. Iya. Misalnya ambil dua aja cancel culture terhadap dua tokoh atau satu, nggak usah semua. Karena nanti lebih banyak beratnya itu menjabarkan si empatinya itu, empati-empati yang disampaikan melalui komentar-komentar oleh netizen. Benar Oh nggak? iya. Iya, iya. Memetakan itu ya. Nah, jadi Kalau misalnya saya ambil dari dua fenomena gitu, perlu saya boleh, masukin ke judul juga nggak Bu? nggak usah, itu nanti aja dijelaskan di konteks penelitian atau di latar belakang. Oh Ada dua iya. teliti karena di situ banyak memuat komunikasi empati dari netizennya. Jadi pilih yang alasannya kenapa dipilih yang dua, yang empatinya paling banyak di situ. Oh iya Bu. Kalau yang semuanya negatif mah ngapain diteliti, kan judulnya empati, benar nggak? Iya. Nah, Iya ya Bu. jadi Iya. karena empatinya cari akun yang ada cancel culture-nya yang ada empati-empatinya di dalamnya gitu ya, di Iya. komentar-komentar. Jadi jangan disebut warga Solonya lah. Kalau ternyata nanti terdeteksi yang positif, yang empati itu adalah warga Solo, ya itu mah temuan aja nanti di pembahasan. Oh iya Nah, Bu. Iya. pembahasan ternyata ditemukan kebanyakan yang empati itu orang Solo misalnya, atau orang Jawa mana. Jadi jangan dari awal sudah punya keputusan, udah ngejudge bahwa Solo semuanya empati gitu loh. Ngerti nggak? Oh Ya, iya Bu. ini Iya. kayak udah ngejudge duluan, padahal itu merupakan temuan nanti. Temuannya nanti menemukan, oh ternyata kebanyakan yang empati itu warga Solo Raya atau orang-orang Jawa yang kebetulan haters, yang suka terbawa arus kebencian orang mana, itu nanti di hasil, Neng. Bukan sekarang, bukan di judul dan sekarang. Paham ya? Berarti nanti saya pakai metodenya sampling aja Bu. Apa perlu wawancara juga terkait Kalau itunya? bisa wawancara boleh. Ya, orang-orang yang tadi empati itu, yang komentar empati, netizen tuh di DM, bener nggak? Iya. Kayak, Iya. kenapa anda Iya. kok simpati, kok empati gitu terhadap kata-kata itu, kayak yang sementara yang lain membenci, alasannya apa? Pasti dia juga seneng kok kalau ditanya, karena penasaran ya kok
kok Iya. kok beda gitu, alasannya apa ya, digali aja lewat DM-an gitu loh. Jadi kamu punya alasan di balik empati itu apa gitu ya. Dan kenapa cara empatinya seperti itu? Kan cara empati juga beda-beda loh, ya kan? Iya, Bu. Mengungkapkan itu. Nah, itu digali lebih bagus gitu. Ya, Iya. pertama dipetakan dulu yang positif, yang empati itu bagaimana isinya, rata-rata seperti apa, dibikin kategorisasi data, lalu digali tuh, ya Iya, Bu. gitu. Iya. Bagus, ini bagus ya, cuman ini aja tiba-tiba ada Solo gitu kan, seolah-olah Iya. sudah ada kesimpulan, Awalnya jangan. awalnya mau pakai netizen, maksudnya secara general, tapi takutnya terlalu luas atau bagaimana gitu. Tapi ini justru luas banget kalau Solo. Jadi Oh di iya. satu sisi luas seluruh warga Solo, di sisi lain terlalu ngejudge gitu, seolah-olah yang lain gak ada empati selain orang Iya, Bu. Solo gitu loh. Paham nggak? Iya, Ya, Bu. paham Iya. ya kan Iya. harus pakai logika juga kalau riset. Gitu Iya. bagus kok Sekar, Iya. nah ditanya di sini ya. Iya. Namanya by the way kayak ponakan saya yang di Jogja namanya Sekar. Namanya juga mirip. Iya. Makasih ya Ibu. Terima kasih. Nah, Iya. jadi lebih ke judulnya udah bagus, lebih ke metode ini aja pengumpulan datanya ya, analisisnya Iya. tadi Bu Ara. Iya. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama Sekar. Semangat ya. Iya, Bu. Iya. Ayo masih ada waktu 5 menit lagi nih. Kan dengan diskusi kan jadi yang lainnya juga dapat ilmu ya, dapat insight ya. Kalau nggak ditanya saya juga jadi bingung. Soalnya kalau artikel atau metode itu kan harus ada kasus yang dibahas ya. Harus ada di diskusi, ada ditanyakan. Kalau enggak kan cuman pakem-pakemnya aja mah ya garing. Kalau jelasin artikelnya harus gini, harus gini, harus gini. Lebih banyak apa ya, kasus yang Anda hadapi, kendala yang Anda hadapi, atau kebingungan yang Anda hadapi ditanyakan, itu kan lebih bagus gitu. Jadi Ibu juga menjelaskannya lebih spesifik ya. Permisi Bu, Ya, silahkan. saya Adi Yulianto. Ya, Adi, silahkan Adi. Ini judul saya ini Bu. Kompetensi komunikasi digital mahasiswa melalui media WhatsApp dalam mendukung proses pembelajaran. Kan ini mah sudah di WhatsApp juga ke Ibu ya, ada Japri ya? Iya, tapi masih bingung ini mau nentuin Masih bingung, padahal topik udah bagus berikutnya. judulnya. Ya, apa yang bingungnya coba? Ini bingung ini antara mau observasi wawancara atau studi literatur gitu Bu, atau dari jurnal sebelumnya gitu. Boleh pilih itu sih. Silahkan, boleh kalau artikel kan boleh dari artikel review, artinya mereview artikel-artikel dari penelitian sejenis. Tinggal dikumpulin aja apa sih penelitian tentang kompetensi komunikasi digital nggak usah mahasiswa aja. Kalau yang di reviewnya nanti baru dianalisis disandingkan dengan faktanya mahasiswa seperti apa gitu loh. Boleh gitu. Boleh juga mengelaborasi artinya langsung diteliti mahasiswa-mahasiswa yang aktif di WhatsApp-nya. Di WhatsApp mana? WhatsApp-nya harus ini ya, harus spesifik, misalnya WhatsApp di lingkungan aktivis mahasiswa gitu ya. Aktivis mahasiswa mana? Jadi ini kan proses pembelajaran juga, belajar di mana, di kampus mana gitu. Jadi harus spesifik kalau mau wawancara ya. Kalau mau wawancara tuh pilih misalnya mahasiswa aktivis atau yang IPK-nya bagus boleh ya. Gitu seperti apa dia kompetensinya. Begitu ya. Ibu. Masih terlalu luas ini kalau gini. WhatsApp-nya yang mana? Benar nggak? Proses pembelajaran di kampus mana? Nah, ini nanti di konsep di latar belakangnya dijelasin. Nggak apa-apa kalau judulnya mah gini, nggak apa-apa sayang ya. Judulnya mah udah oke. Cuman di latar belakangnya difokuskan ya. Oh, ke Fokus. mahasiswanya atau sampelnya gitu ya Bu. Iya, purposif misalnya kan kalau purposif kan sampelnya tuh ya. Oh, sampel purposif. Jadi dipilih mahasiswa seperti apa yang dipilih oleh kamu misalnya yang memang dia aktif berWhatsApp berWhatsAppnya juga dengan siapa? Apakah dengan sesama kelompok belajarnya, dengan organisasi mahasiswa, atau WhatsAppan dengan dosen? Nah, itu di latar belakang dituangkan. Oke Bu. Misalnya Adi melihat ada fenomena mahasiswa yang aktif WhatsAppan dengan dosen, banyak konsultasi dengan dosen, ternyata proses pembelajaran jadi lancar, IPK-nya bagus. Ada fenomena itu yang dipotret. Jadi penasaran kayak apa sih kompetensinya gitu loh. Ya. Atau ada yang justru nggak aktif tapi tetap bagus gitu ya.
pokoknya ada yang dipotret dulu, data harus punya data itu dulu, Adi, sehingga nanti jadi fokus kompetensinya, kompetensi mahasiswa yang mana gitu kan, yang punya karakteristik seperti apa yang mau dipotret oleh Adi itu. Yang sukses-sukses aja, misalnya semua yang IPK-nya tinggi, yang aktivis, yang setelah wawancara awal memang dia aktif ber-WhatsApp misalnya, ya dengan dosennya, atau mau dengan dosen atau dengan sesama teman sekelasnya, ini juga masih masih belum spesifik ya. Nanti diuraikan itu di latar belakang ya Adi ya. Oke Bu, baik Bu. Gitu aja. Jadi harus fokus penelitian, jangan terlalu luas semuanya. Bayangkan kalau semua mahasiswa bingung kan Adi ya. Ya, Iya jadi Bu. nggak usah semua jadi pilih aja misalnya yang aktivis atau yang IPK-nya gede-gede tuh dia, misalnya yang di atas 3,5 misalnya, pilih yang lalu kemudian dipetakan apakah dia kompetensi berwhatsappannya bagus nggak, kompetensi komunikasi WhatsAppannya dengan siapa. Nanti ada dua, WhatsAppan dengan teman sekelasnya, dengan teman sekelompok tugasnya, dan WhatsAppan dengan dosennya misalnya gitu. Jadi nanti ada dua datanya, data WhatsAppan dengan dosen, data WhatsAppan dengan teman sekelas atau dengan tugas kelompok kelompok tugasnya. Kan bagus ya dia. Jadi spesifik aja nanti di latar belakangnya, karena Adi melihat kok eh, proses pembelajaran itu atau apa ya, keberhasilan studi itu ternyata ditentukan juga oleh keterampilan komunikasi mahasiswa itu gitu loh, dalam berWhatsApp dengan, dalam komunikasi, dalam penggunaan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman sekelasnya, dengan teman seregu sekelompok tugasnya, dan dengan dosennya. Ada fenomena itu dulu harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa apa yang diteliti gitu. Ya kalau nggak ada pengaruhnya, nggak ada urusannya. Ada keberhasilan dengan WhatsAppan misalnya. Jadi adik kumpulin dulu tuh mahasiswa-mahasiswa yang mau jadikan responden yang IPK-nya gede-gede, ditanya kamu WhatsAppan nggak? Kamu WhatsAppannya kayak gimana sih dengan mahasiswa, dengan sesama mahasiswa atau dengan dosen? Menurut kamu cara kamu WhatsApp itu selama ini mendukung nggak untuk mendapat IPK-nya gede kayak gitu, gitu dalam proses pembelajaran. Jadi data itu, punya data itu dulu ya. Jadi Baik ya Bu. itu aja sih. Udah bagus judulnya, cuman fokusnya nanti dituangkan di latar belakang kan ya. Ya. Berarti minimalnya berapa Bu? Minimal Oh boleh, cuman kalau kalau ini kuantitatif atau kualitatif? kualitatif sih Bu. Kalau kualitatif mah boleh, cuman 5 orang, 10 orang juga boleh. Nggak usah banyak-banyak. Baik Bu. Makasih Bu. Kalau kuanti harus agak banyak karena dia harus ada ini generalisasi kan, harus hal-hal yang sangat umum ya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Udah cukup ya, udah 8:30 saya kira ya. Oke. Ibu, saya mau tanya dulu, Bu, sebentar, Bu, sebentar, Bu, Oh, sebentar. habis dari tadi ditungguin nggak ada, kirain udahan. Tadi saya Boleh. mau ngomong, ada satu lagi ternyata yang mau nanya, jadi saya nunggu dulu deh. Apa-apa boleh, tenang Bu, aja. ini saya yang kemarin pakai judul studi komunikasi kelompok untuk Roblox, Bu. Mau tanya, Oh, ini iya. kan saya kan mau pakai metode penelitiannya kan yang kualitatif studi kasus, Mm-mm. yang studi kasus jenis instrumental ya. Terus kan saya mau ambilnya itu teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam sama dokumentasi konten interaksi digital. Terus Mm. itu maksudnya saya eh, buat link atau gimana, Bu? Buat ini ya, buat apa? Buat datanya atau buat apa Iya, ini? buat datanya, buat pengumpulan datanya. Iya, biasa dibikin, ya, dibikin Di link. link aja. Jadi udah terkumpul semua. Kalau di link enak, gampang nanti ya, kolek datanya. Bikin link aja ya. Dan itu kan nanti berapa orang sih yang mau diwawancaranya? Kan itu di pola di dalamnya itu kan di dalam pemain ya, pemain Roblox itu ya. Ya, Berapa orang tuh kan komunikasinya dengan siapa? Ada timnya gitu Roblox itu. Maaf ya Ibu kurang paham iya, Roblox nih. kelompok-kelompok gitu, Bu. Iya, Ya lima kan sampai kelompok ya. 10 orang gitu. Nah, boleh kamu wawancaranya 5 orang, nggak usah semuanya boleh. Tapi yang kira-kira jadi kelihatan kebiasaan-kebiasaan perpolakannya seperti apa, gitu ya. Kalau untuk wawancaranya saya masukinnya itu eh gimana, Bu?
ditranskrip aja atau gimana? Biasanya ditranskrip dulu, baru nanti direduksi, diambil yang penting-pentingnya gitu. Coba ulang lagi judulnya apa biar Ibu ingat. Soalnya banyak yang masuk ke Ibu judul-judulnya. Nanyain. Kadang-kadang Ibu suka Judul lupa. judulnya itu Biar Ibu nanti bisa arahin kira-kira ke arah mana tuh wawancaranya. eh game sebagai ruang publik virtual studi komunikasi kelompok antar pemain Roblox. Nah, kan sebagai komunikasi kelompok virtual kan. Ya, Nah, jadi di situ sebetulnya ada pola yang mau kamu potret loh. Kalau kayak gitu tuh nanti ujungnya tuh menemukan pola ya kebiasaan berinteraksi di antara mereka tuh seperti apa. Nah, kalau karena itu pola berarti tadi tuh seperti yang contohnya tadi dipakai interaksi simbolik bisa, ya kan? Jadi pertama dicari kebiasaan-kebiasaannya dulu, digali aja kebiasaannya seperti apa. Kebiasaan itu bisa dari wawancara, bisa juga dari kamu mengikuti chat-chatnya mereka gitu ya. Ngerti nggak? Oke ya. Nah, itu ya. kebiasaan komunikasi. Yang keduanya, simbol-simbol apa yang mereka suka gunakan dalam berkomunikasi. Benar nggak? Kan unik kan kalau gamesnya Ya. pakai istilah-istilah, simbol-simbol. Bahkan ada negosiasi penggunaan konsep atau istilah-istilah yang hanya dipahami oleh mereka aja yang di kelompok itu. Seperti apa tiba-tiba muncul istilah-istilah baru di kalangan mereka misalnya. Itu digali, bagus kan? Simbol-simbol apa yang digunakan. Ya, lalu gayanya bisa gaya komunikasi di antara mereka seperti apa? Apakah formal, informal, apa pakai bahasa-bahasa slang-slang atau apalah di antara mereka. Udah 3 poin itu aja udah cukup yang digalinya, yang wawancaranya, ya. Oke, baik, Bu. Udah ketangkep ya? Ya, Bu. Jadi nanti menemukan pemolaan atau pemetaan. Pemetaan diskusi virtual tadi ya, antara pemain. Bagus kan hasilnya? Pakai interaksi simbolik ya, nanti analisisnya bagus ya, cocok ya. Interaksi simbolik. Oke, baik, Bu. Baca ya interaksi simboliknya supaya nanti pas analisisnya bisa tajam. Karena kalau kita nggak bisa analisis dengan baik kalau tidak memahami teorinya, ya. Baik, Bu. Sama ini walaupun interaksi simbolik, karakteristik komunikasi virtual digital juga seperti apa? Kamu cari deh dari jurnal terbaru biasanya ada tuh temuan bahwa diskusi virtual itu punya karakteristik apa. Itu bisa dipakai untuk analisisnya sekaligus untuk gali datanya, ya. Karena gali Oke, data baik. juga bisa pakai dapat insight dari teori kan. Oh, virtual itu ternyata menggunakan ini, ada ini, kekuatan ini. Nah, kamu bisa gali juga di wawancara. Oke? Baik, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Itu aja. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Udah cukup mungkin ya? Ada lagi? Isi, Begitu Bu. suka kepancing. Tuh kan suka kepancing. Kalau Enggak, pada mau nanya, berani. Semua kalau malu-malu. Kayak Adi gimana? mau nanya ini apa kalau mau lihat rekamannya ini di mana ya, Bu? Hasil ini. Oh, oh nanti dikasih sama Teh Putri ya. Di grup ya. Oh, baik, Bu. Nah, saya punya asisten soalnya saya banyak kerjaannya banyak banget. Saya kan kaprodi juga, asesor juga. Makanya dibantu Teh Putri supaya lebih mempercepat ya pelayanannya. Oke, udah cukup ya? Kalau udah cukup, Ibu izin live ya, pamit. Semoga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nanti artikelnya juga melahirkan artikel yang terbaik ya. Bu, maaf. Nanya lagi, Bu. Nanya lagi, Bu. Apa mendengar ruas kamu? Bu. Terakhir, Bu. Kan kalau wait, terakhir dulu beneran. Kan saya kan pas mau ngumpulin tugas satu, saya kan sempet cek plagiarism. Itu sampai 62% gimana caranya, Bu? Udah diparafrasein. Itu cuma dari rangkuman yang diambil dari 5 jurnal sama 5 buku. Ya harus diparafrase lagi, jangan dirangkum terlalu apa adanya. Coba gunakan parafrase, kuncinya di situ ya. Dan ringkasan diambilnya juga dari penelitian sebelumnya dari jurnal itu hanya poin-poin pentingnya aja sekalimat gitu. Jangan blok banyak gitu satu Karena kan paragraf. saya kan ngeliat contoh yang dikasih sama di grup itu juga kan, dia panjang-panjang. Jadi saya mikir kayak harus Jangan, panjang gitu juga. nggak harus panjang. Kutipan itu sebaris, 2 baris gitu. Kalau mau plagiarismenya sedikit, itu caranya begitu. Sedikit aja yang kutipannya, tapi diuraikan dengan kalimat sendiri gitu sayang. Ya. Oke, baik, Bu. Udah. Itu aja, Bu. Itu, Bu.
Oke, jangan ngagetin lagi, sok kamu nanya Iya, iya, sekarang. oh ya, maaf Bu, maaf Bu, maaf Bu. Makasih Bu. Enggak itu mah, soalnya kadang-kadang suka udah tua mah suka rewasan gitu. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, semangat ya semuanya ya. Insya Allah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jangan sungkan kalau mau bertanya mau ke di grup atau ke Teh Putri juga boleh ya. Kalau kadang-kadang kalau Teh Putri lebih cepat ke Ibu suka Bu ini minta segera dijawab gitu. Kadang-kadang kalau satu-satu ke Ibu tuh notifikasinya setiap hari itu bisa ratusan, kadang-kadang nggak kebuka gitu. Kalau Teh Putri kan lebih spesifik ya, lebih hanya Anda aja yang dilayani gitu. Kalau saya kan banyak yang harus saya layani ya. Mahasiswa prodi saya juga ada ribuan itu, saya kaprodinya banyak juga yang curhat dari mahasiswanya sampai orang tuanya. Jadi bisa dibantu ke Teh Putri aja biar kalau mau cepet ya, kalau mau nanya-nanya ya. Nanti dijawabnya sama saya, cuman saya nanti lebih cepat gitu meresponnya ya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semua, tetap semangat. Kita saling doakan ya, doakan saya juga selalu sehat ya. Kalian juga sehat Amin. semua, Amin Bu, amin. berkah dari rezekinya, ilmunya juga ya. Dapat banyak sekali supaya jadi orang-orang yang hebat, yang pintar ya, dan bermanfaat untuk diri maupun untuk keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. sama-sama. Saya izin live ya. Teh Putri, makasih ya. Malam-malam udah bantuin. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Teman-teman boleh isi link kehadirannya ya. Terima kasih.